Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, atas nama Quran Manjaya, mahasiswa program studi pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ataupun menyampaikan salah satu submateri yang bertopik sekolah tidak hanya sekedar mencari ijazah. Jadi yang pertama, saya ingin menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan pendidikan ataupun sekolah itu. Pendidikan ataupun sekolah itu adalah salah satu media yang di dalamnya itu terbangun sebuah karakter, keterampilan yang memang orientasinya itu untuk masa depan. Dalam tujuan pendidikan itu sendiri bahwa ada upaya-upaya menyeluruh untuk tidak hanya sekedar fokus pada pemberian pengetahuan akademisi semata, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, serta keterampilan soft skill dan teknik ataupun teknis. Jadi tujuan ini ataupun tujuan pendidikan itu sendiri bertujuan agar peserta didik mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kepribadian yang kuat, kemampuan interpersonal yang baik, dan kesiapan untuk terus belajar sepanjang hidup. Jadi itulah secara singkat apa sih yang dimaksud dengan pendidikan ataupun tujuannya, ya, maksud sebagai prolog awal di sini. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan pada poin bahwa pendidikan itu sebagai sarana pembentukan karakter. Artinya apa? Yang pertama di sini, bagaimana dalam pendidikan itu mengembangkan nilai-nilai moral. Jadi pendidikan karakter ini menekankan pada pengajaran nilai-nilai moral yang mencakup kejujuran, ada integritas, ada tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua, ada etika dan moralitas dalam dunia pendidikan itu sendiri. Jadi fokus pada pembentukan perilaku etis dan moral yang mendasari keputusan dan tindakan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya tanggung jawab sosial. Artinya di sini apa yang dimaksud dengan pentingnya tanggung jawab sosial ataupun tanggung jawab sosial itu sendiri, bagaimana dunia pendidikan ini bisa menyadarkan peserta didik akan peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat serta dalam tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar ataupun dalam aktivitas mereka sehari-hari. Yang selanjutnya adalah keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi apa sih yang maksud dengan pemberdayaan masyarakat ataupun keterlibatan mereka di sini? Yang pertama, bagaimana peserta didik ini ataupun dunia pendidikan ini mengajarkan pentingnya berkontribusi positif pada masyarakat serta memotivasi peserta didik itu sendiri untuk terlibat dalam kegiatan amal ataupun sosial lainnya. Yang selanjutnya, pengembangan empati. Jadi apa sih yang maksud dengan pengembangan empati di sini? Di mana dunia pendidikan ini ataupun sekolah ini mendorong pengembangan empati terhadap orang lain, sehingga peserta didik bisa lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan sesama, baik itu teman sebaya, teman dekat, ataupun orang-orang yang ada di sekitar, sehingga apa yang dipelajari di sekolah ini bisa kemudian diaplikasikan di kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya adalah kesiapan menghadapi tantangan. Jadi di sini pendidikan itu sendiri memberikan peserta didik pemahaman bahwa karakter yang kuat akan membantu mereka mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di masa yang kini, esok, ataupun di masa yang akan datang. Yang selanjutnya dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya pembentukan integritas. Jadi apa sih yang maksud dengan pembentukan integritas ini dan apa saja poin-poinnya? Jadi maksudnya pembentukan integritas di sini bagaimana pendidikan itu mendorong peserta didik untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan dipertahankan integritas pribadi dalam segala situasi. Jadi apapun situasinya, mereka itu harus bisa mempertahankan integritas mereka, ya kan? Baik sebagai siswa ataupun sebagai peserta didik itu sendiri.
Yang selanjutnya ada yang maksud dengan pengembangan kepemimpinan positif. Jadi apa yang dimaksud dengan pengembangan kepemimpinan positif? Jadi di mana masuk dunia pendidikan ini bisa mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif pada orang lain. Artinya dalam sebuah istilah bahwa generasi ataupun anak muda itu jadi tidak hanya sekedar perubah masa depan ataupun tidak hanya sekedar pemimpin masa depan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan masa depan itu, atau dipersiapkan kepemimpinan masa depan. Artinya sekali lagi saya ingin menekankan ataupun mempertegas bahwa anak muda ataupun generasi ataupun peserta didik itu bukan hanya sekedar perubah masa depan, tapi generasi hari ini ataupun peserta didik itu adalah pemilik daripada masa depan itu sendiri. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengembangan kepemimpinan positif. Yang selanjutnya ada yang namanya membangun kesadaran moral. Artinya di sini bagaimana pendidikan itu ataupun sekolah itu sendiri mengajarkan peserta didik untuk mempertimbangkan dampak etis dari setiap keputusan yang mereka buat, dan bagaimana keputusan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai mereka. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, kesadaran moral itu penting, baik yang ada pada siswa itu sendiri dan juga pada lembaga ataupun tenaga pendidik itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan membangun kesadaran moral. Jadi sasaran kesadaran moral ini ataupun pembangunan kesadaran moral ini bukan hanya pada siswa ataupun pada peserta didik saja, tapi penting juga dibangun sebuah kesadaran moral ini di tenaga-tenaga pendidik ataupun guru-guru itu sendiri. Jadi poin yang selanjutnya, jadi pendidikan ini tidak hanya sekedar mementingkan pengembangan keterampilan akademisi saja, tapi ada keterampilan lain yang harus dibangun dalam ataupun yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Apa saja maksudnya yang harus dikembangkan? Misalnya keterampilan soft skill, peningkatan keterampilan interpersonal, kreativitas dan inovasi, keterampilan manajemen waktu, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, pengembangan keterampilan kritis, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah kemampuan presentasi, keterampilan negosiasi, keahlian teknologi, peningkatan kemandirian, pengembangan keterampilan sosial, dan pemahaman bisnis dan keuangan. Jadi pentinglah. Artinya maksudnya di sini pendidikan itu tidak hanya sekedar mengembangkan skill ataupun edukasi pada sisi akademisinya saja, tapi penting juga dibangun ataupun dikembangkan pada pengembangan bidang lainnya. Yang selanjutnya, apa saja sih maksud tujuan pendidikan itu? Apakah pendidikan itu hanya sekedar mencari jasa ataupun bagaimana di dalamnya itu terbentuknya sebuah karakter? Tentu di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam dunia pendidikan itu yang jadi titik fokusnya itu bukan hanya sekedar mencari jasa, tapi penting juga pembentukan karakter, bagaimana etikanya, bagaimana moralnya gitu, bagaimana pembentukan nilai-nilai kesadaran sosialnya, tanggung jawabnya, pembentukan empati dan keterlibatan sosialnya, kemudian bagaimana kolaborasi dan kerjasamanya, bagaimana penghargaan terhadap keragaman ataupun perbedaan, bagaimana pengembangan integritas pribadi, pembentukan karakter kepemimpinan, pengembangan kemampuan berpikir etis, bagaimana pembentukan kesadaran moral, dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, mendorong pemahaman diri dan nilai pribadi, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan edukasi ataupun sisi positif dalam dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya saya ingin masuk pada objek materi berkaitan dengan ijazah. Jadi berdasarkan pengetahuan singkatnya saya bahwa ataupun beberapa referensi yang saya baca ini, ijazah itu sebagai hasil dari proses pembelajaran yang baik. Misalnya salah satu poinnya,
apa sih yang dimaksud dengan ijazah itu? Misalnya poinnya itu, pertama itu, ijazah itu adalah sebuah bukti pencapaian akademisi. Bagaimana ijazah itu menjelaskan bahwa ini adalah sebagai bentuk bukti kompetensi profesionalnya kita ataupun peserta didik, bukti penguatan ataupun penguasaan materi pembelajaran. Ijazah juga itu adalah sebuah kedisiplinan dan ketekunan sebagai bukti ya. Kemudian ijazah juga itu sebagai capaian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ijazah juga itu sebagai pencapaian standar pendidikan. Ijazah juga itu adalah persiapan untuk masa depan, baik itu untuk sebagai syarat kita untuk melamar kerja ataupun sebagai syarat kita untuk melanjutkan ke tingkatan-tingkatan pendidikan selanjutnya, baik itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ataupun beberapa tingkatan pendidikan lainnya. Di lain sisi juga maksudnya bahwa ijazah itu adalah salah satu persiapan kita untuk masa depan. Misalnya sewaktu-waktu ada salah satu pekerjaan yang mengharuskan kita untuk memperlihatkan ijazah kita sebagai syarat, ya kan? Ataupun ijazah ini adalah sebuah syarat untuk kita sebagai peserta didik atau siapapun maksudnya pribadi kita ini setidaknya harus ada bukti itu, ya kan? Kalau katanya Rocky Gerung itu, ijazah ini sebagai tanda bahwa kita ini pernah bersekolah, atau bisa aja ijazah ini sebagai tanda kita bersekolah dan sebagai tanda bahwa kita ini berpikir. Kemudian ijazah juga ini adalah sebuah pengakuan prestasi, ya kan, ataupun sebuah pembuktian ya prestasi kita sebagai peserta didik, prestasi kita sebagai pelajar ataupun orang-orang terpelajar gitu. Kemudian ijazah juga ini sebagai bukti keberhasilan dan evaluasi. Jadi misalnya apa sih yang dimaksud dengan bukti keberhasilan dan evaluasi? Di sana itu ada penilaian-penilaian yang termuat ataupun yang terkandung di dalamnya. Misalnya mulai dari SD, misalnya kita mendapatkan nilai Pancasila ini berapa, nilai bahasa Indonesia ini berapa, nilai matematikanya kita ini berapa, IPA-nya kita ini berapa, IPS-nya kita ini berapa, kira-kira seperti itulah gitu. Kemudian akses yang sudah saya jelaskan tadi itu, bahwa ijazah juga itu adalah sebuah akses kita untuk melanjutkan ke jenjang ataupun tingkatan pendidikan lanjutan gitu. Saya mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 ataupun S3 gitu. Jadi pada poinnya, jadi pendidikan ini di awal tadi itu adalah pembentukan karakter. Jadi ada dua yang paling penting di sini dalam dunia pendidikan itu sendiri, misalnya berkaitan dengan etika. Saya merujuk pada definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Yang mestinya ini harus ada dan memang harus berkelanjutan dalam dunia pendidikan itu, antara etika dan moralitas. Jadi merujuk pada definisinya, jadi etika ini adalah sebuah kajian tentang apa yang dianggap baik ataupun benar, ataupun sebaliknya, baik itu dalam perilaku dan tindakan manusia. Dan juga ini akan melibatkan pemikiran kritis terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan yang etis ataupun tidak etis gitu. Di lain sisi juga bahwa etika ini seringkali mencakup aturan ataupun norma yang membimbing perilaku individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat ataupun dalam suatu individu itu sendiri. Jadi itulah maksudnya yang dimaksud dengan pembentukan karakter tadi. Jadi yang dua yang harus ditangkap oleh kita, bahwa dalam dunia pendidikan itu yang paling penting itu adalah pembentukan karakter gitu. Jadi tidak hanya sekedar mencari ijazah. Yang selanjutnya, di samping soal etika, ada yang namanya moralitas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan moralitas ini? Jadi moralitas ini adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur tentang perilaku individu ataupun kelompok itu sendiri. Baik itu yang berkaitan dengan apa yang dianggap benar ataupun salah, baik ataupun buruk, dan juga moralitas juga ini akan memandu kita pada sebuah keputusan ataupun sebuah kesimpulan moral itu sendiri gitu.
Jadi moralitas juga ini biasanya akan dibentuk oleh beberapa faktor seperti budaya, agama, dan juga pengalaman pribadi ataupun dalam sosial kultur masyarakat itu sendiri. Jadi pada kesimpulannya, uh, misalnya pada submateri tadi itu, bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar mencari ijazah. Saya ingin berada pada sebuah kesimpulan bahwa pendidikan itu adalah persiapan masa depan. Pendidikan juga itu adalah pembentukan individu berkualitas. Pendidikan juga itu adalah keseimbangan akademisi dan keterampilan hidup. Pendidikan juga itu adalah berbicara peningkatan kualitas kehidupan. Kemudian pendidikan juga adalah bagaimana kesiapan kita menghadapi sebuah perubahan masa depan ataupun masa kini. Kemudian pendidikan juga itu bagaimana dalamnya itu kita mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan dan rasa bertanggung jawab. Dan pendidikan juga adalah sebuah pemahaman tentang nilai dan etika. Kemudian pendidikan juga itu bagaimana kita ini melibatkan nilai positif dalam masyarakat ataupun pada sosial masyarakat itu sendiri. Jadi itulah secara singkat saya menjelaskan berkaitan dengan submateri pada kesempatan ini. Misalnya sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar mencari ijazah, tidak hanya sekedar mencari nilai, tapi ada hal-hal yang lebih substansial dalam dunia pendidikan itu sendiri. Misalnya soal pembentukan karakter, bagaimana etikanya, bagaimana moralnya gitu. Nah itulah secara singkat penjelasan berkaitan dengan materi pada kesempatan ini, dan saya rasa masih banyak kekurangan ataupun letak kekurangan-kekurangan yang saya jelaskan di sini. Tentu kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ketidaksempurnaan itu ada pada diri pribadi saya. Sekali lagi, tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya jelaskan tadi, dan inilah sedikit kemampuan saya menjelaskan berkaitan dengan materi pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.